Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur, ayah Pegi Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Pegi Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Pegi Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Pegi, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Pegi Cianjur. Pegi Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi pada 2016 silam. Pegi mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Pegi hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Pegi adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Pegi menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang mengabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Pegi juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Pegi berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Pegi percaya masih ada polisi yang baik. Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Pegi Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Pegi yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan.
Pegi bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Pegi, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Pegi. Pegi pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama dua rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Pegi Setiawan, mantan